Iya bunda sayangnya, jadi saat kita kemudian selesai kita menatap Ka'bah ya, kemudian kita berdoa, kita kemudian melanjutkan untuk ke Hajar Aswad ya, untuk memulai tawaf kita. Bunda, kalau dikatakan Hajar Aswad itu juga mengandung perenungan tersendiri untuk kita ya. Hajar itu kan artinya batu ya, Aswad itu kan hitam ya. Baik bunda sayang, sebenarnya dikatakan Hajar Aswad, hakikatnya itu bukan batu hitam, tapi itu adalah batu yang putih bersih ya, yang kemudian berasal dari surga ya, berasal dari surga. Masya Allah, satu waktu pun pernah ada sejarahnya ketika kemudian di masa Rasulullah kan pernah direnov ya, bahkan kemudian dicarikan orang yang paling tepat yang bisa memasangkan Hajar Aswad, itu yang pantas untuk memasangkan Hajar Aswad. Dan ternyata Masya Allah semua kabilah mempercayai Rasulullah SAW untuk menempelkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Jadi sekali lagi Hajar Aswad itu pada awalnya warnanya adalah putih gitu. Jadi jika kemudian dia menjadi hitam ya, hitam itu karena dosa. Hitam itu karena dosa manusia. Jadi ketika sampai ke sana bunda sayang begitu menatap Hajar Aswad yang tadinya putih kemudian menjadi hitam. Dan kemudian kan kita juga yang hadir ke sana, kita juga kan manusia. Karena kita manusia, maka potensinya kita pun datang ke sana juga kita membawa dosa. Maka bisa jadi Hajar Aswad itu semakin hari semakin gelap, semakin hitam. Salah satunya adalah peran dari dosa-dosa kita juga gitu, yang menghitamkan Hajar Aswad. Jadi bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, karenanya memang Masya Allah ya, kalau dari riwayat Imam Al-Hakim ini, kalau Ibnu Umar itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau tiba di Hajar Aswad ya, menghadap ke Hajar Aswad, kemudian Rasul itu mengusap Hajar Aswad itu, bahkan lalu beliau mencecahkan kedua bibirnya ke Hajar Aswad itu, mencecahkan bibirnya ke Hajar Aswad itu sambil menangis ya. Karena gini bunda sayang, kalau misalnya kita memahami seperti tadi bahwa ini sesuatu yang bersih, tapi kenapa kemudian menjadi tambah hitam gitu. Dan kita sendiri barangkali ketika datang ke sana, sekali lagi kita bukanlah manusia yang tidak memiliki salah dan dosa. Maka kemudian bunda sayang, ketika kemudian dihadirkan dalam pandangan mata kita sesuatu yang tadi yang awalnya putih bersih kemudian menjadi hitam pekat, dan itu ada peran diri kita, itu biasanya menimbulkan getaran tersendiri dalam jiwa kita ya. Ya Allah begitu ya, mungkin batu itu hitam tambah hitam karena dosa hamba. Ya Allah, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Makanya bunda sayang, orang-orang yang datang ke sana dengan benar dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya akan merasakan suasana hati yang penuh dengan keharuan, penuh dengan rasa khusyuk begitu ya, penuh rasa, kalau bahasa Sunda itu rasa rumasa gitu ya, merasa bahwa oh itu tambah hitam karena dosa-dosa yang saya bawa ya Allah ya. Makanya bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi tadi kalau kita perhatikan, kita tarik kembali ke awal saat kita mau memasuki area masjid. Bukankah kita pun mengatakan tadi Allahumma ftah li abwaaba rahmatik ya? Ya Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau, dan rahmat yang pertama bentuknya adalah ampunan dosa. Jadi ketika hal itu kita bawa suasana hati memohon kepada Allah agar diampuni dosa, begitu kemudian Allah memperlihatkan kita ya, memperlihatkan kita sebuah ilustrasi yang begitu menusuk jiwa gitu. Diperlihatkan Hajar Aswad yang kemudian menjadi hitam legam itu karena dosa engkau. Saya rasa itu sesuatu yang akan membuat tanpa sengaja mungkin air mata kita meleleh bunda ya. Dan memang akan seperti itu bunda, hati yang bersih berjumpa dengan sesuatu yang bersih itu akan mampu mengeluarkan kotoran-kotorannya, akan mampu mengeluarkan semua bebannya yang mungkin bersamaan dengan tetes air mata yang keluar ya. Masya Allah ya. Nah baik bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu, setelah mengusap atau mungkin memberikan tanda ya bunda Hasna ya, memberikan tanda untuk melambai ke arah Hajar Aswad itu, maka kemudian kita memulai tawaf ya, memulai tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Apa doanya bunda sayang? Apa doa memulai ketika akan memulainya? Nah ini ada lagi sunnah yang ketiga. Apa doa ketika akan memulai Ka'bah, memulai tawaf? Memulai tawaf? Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. Baik bunda yang disayangi Allah, ternyata sebelum doa Bismillahi Allahu Akbar ada doa lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Masya Allah ya. Mungkin saya nanti berhenti bahasanya di sini saja Bunda ya. Doa ketika akan memulai tawaf ini. Doanya adalah Allahumma imanan bika. Allahumma imanan bika. Ya. Ya Allah, hamba datang ke tempat ini sebab hamba mengimani Engkau. Masya Allah ya. Ya Allah, hamba datang ke tempat ini sebab hamba mengimani Engkau. Wa tasdiqan bi kitabika ya. Wa tasdiqan bi kitabik ya. Dan hamba membenarkan semua yang ada dalam kitab Engkau ya Allah. Wa wafa'an bi ahdika ya. Maka saat ini hamba datang ke sini untuk memohon seluruh apa yang telah Engkau janjikan kepada hamba ya. Wattiba'an li sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Nah Bunda, penggalan-penggalan kalimatnya luar biasa ya. Allahumma imanan bik ya. Allahumma imanan bik ya. Ya Allah, hamba datang ke sini sebab hamba mengimani Engkau. Mari kita maknai kata ini ya, kalimat-kalimat ini. Ya Allah, Masya Allah. Bunda yang dicintai Allah, apakah seseorang yang pergi berhaji ataukah seseorang yang pergi berumrah itu mereka bisa pergi begitu saja tanpa persiapan? Tanpa usaha ya? Tanpa kerja keras ya? Masya Allah ya. Tentu semua yang akan, benar Bunda sayang, semua yang akan bertamu ke sana mereka adalah orang-orang yang kemudian menyiapkan segalanya ya, bukan sekedar kemudian menyiapkan kondisi hatinya, kondisi imannya, bahkan mungkin sampai kondisi-kondisi keuangannya harus mereka persiapkan. Dan tidak sedikit bahkan Bunda sayang yang untuk sampai ke sana, sampai menjual apa yang mereka punya ya. Ada yang kemudian mungkin awalnya invest membeli tanah, membeli kebun ya, yang kemudian di saat orang lain itu ngumpulin apa yang disukai secara nafsu manusia, tapi kemudian mereka berpikir melepaskan itu semua untuk kemudian bisa menunaikan haji dan umrah. Masya Allah. Nah Bunda yang disayangi Allah, saya merasa bahwa seseorang bisa sampai ke sana dengan pengorbanan seperti tadi, perjuangan seperti tadi, pasti ada sesuatu yang menggerakkan jiwanya. Dan yang menggerakkan jiwa mereka itu adalah iman. Ya. Ya Allah, ya, tidaklah hamba datang ke sini kecuali karena iman hamba kepada Engkau, ya. Dan Bunda yang disayangi Allah, saya ingin memberikan sebuah rahasia. Kenapa kemudian dalam hal ini dan bahkan dalam banyak sekali ibadah kita itu diawali dengan keimanan. Khususnya ini haji ya, benar. Kalau haji itu memang dirasa pengorbanannya ya untuk sampai haji itu, Masya Allah. Jadi Bunda yang disayangi Allah, maka fungsi iman itulah yang nantinya akan menghadirkan satu kondisi jiwa ya yang akan senantiasa tangguh menghadapi kehidupan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ada salah satu muatan iman itu yang dimaksud, itu yang disebut dengan mental optimis ya. Mental yang optimis ya. Jadi salah satu muatan iman itu tandanya adanya mental jiwa yang optimis ya. Adanya mental yang optimis. Dan Bunda yang disayangi Allah, mental optimis ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena terkadang, ya bahkan seringkali, sesuatu yang hari ini nampak nyata, ini awalnya selalu diawali dari mentalitas seseorang. Jadi ini Bunda saya, maksud saya gini, bahkan ada sebuah pepatah mengatakan begini, sesungguhnya apa yang ada di alam semesta ini, di kehidupan ini ya khususnya ya, ini diciptakan dua kali. Yang pertama lewat akal, lewat mental kita, lewat pikiran kita ya. Yang kedua lewat kreasi kita secara raga kita. Jadi pertama adalah kreasi mental ya, berupa niat, perencanaan ya, kemudian keinginan yang kuat. Itu kan muatan mental semuanya ya. Kemudian juga ada kreasi secara raga gitu ya. Seperti kalau misalkan Bunda akan membuat sebuah rumah ya, bukankah itu kan awalnya merupakan kreasi dari mental ya, kreasi dari pikiran ya, bukankah itu sesuatu gambaran yang kemudian nantinya dituangkan ke dalam sesuatu gambar yang lebih nyata ya.
menjadi kreasi raga. Maka Bunda yang dirahmati Allah, sebenarnya juga dalam kehidupan kita ini Bunda, ketika kita memiliki mental optimis ya, salah satunya mental optimis itu nanti akan membimbing kita untuk kita sampai pada apa yang kita rencanakan di masa depan kita. Ya. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang mental optimis ini, Islam itu membimbingnya seperti ini Bunda. Karena nanti ada juga istilah secara psikologis, ada istilahnya itu toxic positivisme. Itu akan berbeda dengan optimis, dengan jiwa yang optimis, beda itu. Jadi kalau orang yang optimis itu Bunda, biasanya optimisnya itu dibangun oleh dua hal. Yang pertama, yakin dan percayanya dia kepada Allah, ya, percaya kepada Allah, tapi urutannya harus begitu ya, percaya dulu kepada Allah, baru yang kedua adalah percaya kepada diri sendiri, ya. Kalau seseorang punya harapan, punya mimpi, punya sesuatu yang ingin dikejar, maka dua hal ini yang dibangun dalam dirinya, ya. Maka jika percaya pada Allah itu hadir pada jiwa seseorang, kemudian juga dia percaya pada kemampuan dirinya, ya, maka itulah yang akan membentuk jiwa optimis dalam jiwanya, dalam dirinya. Nah, Bunda yang disayangi Allah, tadi saya katakan bahwa ada sesuatu yang nampaknya itu mirip ya dengan orang yang optimis, tapi ternyata itu adalah sebuah penyakit. Ya, ada sebuah penyakit. Tadi yang saya katakan toxic positivisme. Apa itu toxic positivisme itu? Itu adalah sifat seseorang yang dia itu selalu memaksakan dirinya untuk selalu bisa berpikir positif, menerima positif segala sesuatunya, tapi dia mengabaikan realita yang dihadapi gitu. Dia abaikan realita yang dihadapi. Jadi kayak misalnya dia berjumpa dengan kesedihan, jadi kayak tidak dianggap begitu Bunda. Tidak dianggapnya itu artinya bukan dikelola dengan baik, tapi dia seakan menghindar dan melarikan diri dari masalah, gitu. Ya, jadi ketemu masalah, kalau yang toxic positivisme ini Bunda, itu sifatnya dia sifatnya apa ya? Menolak gitu. Apa istilahnya itu ya? Denial ya. dia tidak menerima gitu. Dia tidak menerima, begitu ketemu masalah, ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak mau. Ya, dia tetap paksakan, pokoknya saya harus baik. Benar-benar artinya dia menyikapinya itu gimana ya? Kayak mohon maaf, kayak masa bodoh gitu, ya. Masa bodoh. Jadi ketemu dengan tantangan itu sifatnya masa bodoh. Ya, yang penting pokoknya saya harus tetap baik aja. Saya harus berpikir baik, saya harus bersangka baik, berkata baik, berbuat baik. Dia memaksakan dirinya untuk langsung ke tahap itu. Nah, apakah ini buruk? Ya, apakah ini buruk? Nah, Bunda sayang, nanti kita bisa melihat nanti dalam proses cara kita meraih pertolongan Allah, itu kan ada tahap-tahapan, ya. Ada tahap-tahapan, karena ini pula nanti yang membedakan dengan seseorang yang memiliki jiwa yang optimis. Kalau jiwa yang optimis itu, begitu dia bertemu dengan tantangan, begitu dia disentuh oleh ujian, dia menerima. Dia menerima. Coba Bunda lihat sejarah para nabi. Ada enggak para nabi yang begitu diuji oleh Allah yang meneteskan air mata? Ada enggak para nabi yang menangis ketika diberikan ujian oleh Allah sampai kemudian air matanya tertumpah, tercurah, bahkan sampai kemudian habis dan matanya buta? Pernah baca kisah itu? Ada. Nabi Yakub alaihi salam. Iya. Apakah kemudian Nabi Yakub ini bukan orang optimis? Orang optimis gitu. Tapi satu waktu pernah mengalami itu. Atau mungkin ketika Rasulullah beristirahat, ya, ketika mengalami penghinaan, bulian luar biasa ketika ke Taif, kemudian kan beliau disambit pakai batu gitu ya, berdarah-darah, beliau sambil menangis, luka hati, luka jiwa, capek fisik ya, capek raga. Setelah kejadian itu kan, setelah beliau kehilangan dua orang yang paling dicintai, kehilangan istrinya Sayyidah Khadijah dan kehilangan pamannya yang sangat membela Rasulullah, kehilangan Abu Talib, ya. Masya Allah, Rasul pergi dalam kondisi masih berduka, pergi ke Taif berharap ada sesuatu, ada sebuah healing yang akan membuat beliau merasakan lapang perasaannya, tapi ternyata tidak. Nyampe ke sana malah mendapati hal-hal yang terasa begitu menyakitkan, bahkan saking menyakitkannya Bunda sayang, bukan cuma manusia, malaikat pun memberikan simpatinya, empatinya kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau mau, itu kan, saya timpahkan ini bukit Taif ya kepada penduduk Taif yang telah begitu kejam memperlakukan engkau. Sama seperti itu. Dan Rasul saat itu dikatakan ketika Rasul beristirahat di sebuah kebun, Rasul pun kan menangis, Rasul meneteskan air mata. Pun ketika Rasul kehilangan anak-anak tercintanya, ya, Rasul pun menangis, ya. Itu. Karena sesungguhnya para nabi dan Rasul itu pun basyar, seperti kita, manusia biasa,
yang pernah merasakan sedih, yang pernah merasakan takut sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika satu waktu disuruh oleh Allah, ya Musa, pergilah engkau ya kepada Fir'aun gitu kan. Itu kan merasakan gentar juga ya, merasakan ketakutan juga, kekhawatiran juga ya. Tapi apakah kemudian beliau bukan orang yang optimis dalam hidupnya? Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat optimis. Dan itu terlihat Bunda sayang satu waktu optimisme Nabi Musa alaihi salam misalkan ya. Jadi begini Bunda sayang, jadi sifat iman itu nanti buah salah satunya itu akan menghadirkan jiwa yang optimis. Dan jiwa optimis itu Bunda bukan cuma nanti dirasa oleh sang pemilik jiwa itu, tapi itu akan bisa memancar kepada orang-orang yang ada bersamanya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mungkin Bunda bisa melihat di surah ke-26 ya, surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-60, 61, 62. Masya Allah, itu kalimat-kalimat Nabi Musa alaihissalam ya. Asy-Syu'ara itu surah ke-26 Bunda ya, ayat ke-60, 61, 62 ya. Bagaimana kita melihat satu waktu dalam kehidupannya Nabi Musa alaihissalam itu dijumpakan dengan potongan kisah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan satu waktu kepada Nabi Musa dan pengikutnya, ya Musa gitu kan, keluarlah kalian dari negeri Mesir itu ya, dari negeri Mesir itu. Masya Allah Bunda yang disayangi Allah. Dan ini kisahnya ada ya di Asy-Syu'ara ya, khususnya ayat ke-60, 61 dan 62. 60, 61 dan 62. Dan Bunda semua pasti yang sudah pernah menghafal surah Al-Baqarah tahu ya bagaimana karakternya Fir'aun. Ada di surah kedua ayat 49. Bunda Titi barangkali bisa menghadirkan? Masya Allah ya. Ya, surah kedua ayat 49. Surah kedua ayat 49. Di situ kan itu digambarkan oleh Allah ya bagaimana karakteristiknya Fir'aun ya. Saya sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab ya. Dan ingatlah kata Allah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang kebiasaan mereka itu adalah yudabbihuna abna'akum ya, yudabbihun dari kata dabaha, menyembelih ya. Tapi kalau Bunda memperhatikan di sini kata yudabbihu itu menggunakan tasjid. Ya, yudabbihu itu maknanya itu kalau Fir'aun itu Bunda saat itu kan mengeluarkan sebuah aturan di negerinya. Kalau ada perempuan hamil melahirkan bayi laki-laki ya, sembelih dia di depan ibunya. Sembelih dia di depan ibu yang melahirkannya. Dan ini tidak hanya dilakukan saat itu, ternyata pengintaian itu lebih dulu dilakukan oleh para utusannya Fir'aun. Jadi satu orang wanita hamil itu Bunda diikuti oleh tentara-tentaranya Fir'aun ya? Sampai seperti itu iya. Kenapa Bun? Dari ketika dia masa-masa menjelang melahirkan itu dipantau dan bahkan disertai, diikuti kemanapun gitu ya, perempuan yang hamil itu. Dan ketika kemudian didapati dia melahirkan anak laki-laki, maka cara menyembelihnya pun kan luar biasa Bunda. Yudabbihu. Kita saja oleh Rasulullah dikatakan kalau engkau menyembelih hewan sembelihan, maka tajamkan pisau engkau, kemudian satu kali tebas selesai. Kalau ini tidak, ini yudabbihu itu sifatnya Bunda sayang, karena ada yang menyembelih itu ada dua cara ya. Ada yang dijatuhkan dulu ke tanah baru disembelih, ada kemudian yang dalam kondisi berdiri dia disembelih ya. Nah, kemarin kan ketika kita kemarin belajar tentang kurban itu ya. Nah, jadi Bunda sayang ini caranya Fir'aun itu bala tentaranya. Jadi bayi yang lahir itu diambil, kalau dia laki-laki dijatuhkan, kemudian digorok. Digoroknya tidak satu kali karena kata-katanya yudabbihu, berulang kali digoroknya di depan ibunya ya, yudabbihu. Dan kalimatnya juga itu tidak dahaba, bukan dahaba ya, tapi kemudian kalimatnya menggunakan huruf ya di depannya, yudabbihu. Itu menunjukkan satu kebiasaan, sebuah hobi kebiasaan yang tidak pernah terlewatkan gitu ya. Bahkan di akhirnya ada huruf waw dan nun, yudabbihuna, itu menunjukkan korbannya sudah sangat banyak. Itu Fir'aun. Dan Fir'aun juga Bunda kalau dia ketemu orang ya, kalau Fir'aun itu ketemu orang, misalnya ketemu misalnya seorang lelaki yang kemudian dia tidak berkenan dengan model cukur rambutnya, kan Fir'aun kan tidak bilang suruh betulkan gitu kan model rambutnya, atau misalnya botakin atau rapihin, tidak. Dia mengatakan kepada pengawalnya, saya tidak suka model rambutnya, penggal kepalanya.
Itu Firaun, ya. Maka bisa dibayangkan satu waktu ketika kemudian dalam kondisi Firaun itu kan sudah sangat marah dengan Nabi Musa, ya. Ketika kemudian dikalahkan juga para tukang sihirnya, kemudian malah mereka beriman. Akhirnya kan dalam kondisi bala yang semakin berat gitu, yang semakin sulit. Saya cuma berpikir jika kita hari ini diuji oleh Allah dengan masalah-masalah hidup kita, kalau kita coba melihat masalah-masalah yang pernah menimpa orang-orang terpilih, orang-orang terkasih, ya Allah, ya, Masya Allah, ya, rasanya seperti seakan tidak ada masalah gitu, diri kita semestinya itu tidak ada masalah begitu dibandingkan dengan apa-apa yang terbaik, yang hamba-hamba terbaik yang pernah menjalani ujian di dunia ini. Dan seperti tadi Bunda, jadi Nabi Musa itu satu waktu kata Allah, sudah memang sudah terlewat batas gitu ya, Fir'aun memperlakukan kalian, oleh Allah itu disuruh untuk meninggalkan Mesir. Tapi apa yang terjadi, Bunda yang disayangi Allah ya, ini kalau membaca Al-Quran itu ya Allah ya Bunda ya, kebayang gitu ketika Allah menyampaikan di sini ya. Jadi Bunda yang disayangi Allah, bagaimana kemudian kita melihat, menyaksikan ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ya, menggambarkan kepada kita. Nah ini fa'atba'uhum musyrikin ya, Masya Allah. Jadi ketika kemudian mereka melarikan diri dari Mesir, itu kan tidak dibiarkan begitu saja ya. Tapi kemudian Fir'aun, bahkan Fir'aunnya ikut. Bahkan kan Fir'aunnya ikut Bunda. Jadi Fir'aun tidak ngutus tentaranya saja, kata Fir'aun, aku pun ikut. Aku pun akan menghabisi Musa dan pengikutnya ya. Dikejar, terus dikejar dengan segala kejahatan yang sudah mereka sendiri sudah hatam gitu ya, sudah tahu akan seperti apa perlakuan Fir'aun. Karena pada orang yang beriman saja saat itu yang lama menjadi pengikut setianya, yang saya maksud di sini adalah para tukang sihirnya. Itu kan Fir'aun begitu tahu mereka beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa, apa yang Fir'aun lakukan? Diikat kan? Diikat, disalib, kemudian dipotong bersilangan. Jadi kalau ada yang dipotong tangan kanannya, berarti kaki kirinya yang dipotong begitu ya. Tapi seperti itu Bunda sayang. Nah ini, jadi ketika kemudian mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam ya, Allah menyampaikan lalu Fir'aun dan bala tentaranya, kata Allah, fa'atba'uhum musyrikin ya. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada saat matahari terbit. Kebayang ya? Kebayang Bunda ya. Jadi pas misalnya kita kata Allah tuh, kalau mau lepas dari Fir'aun, ayo pergi tinggalkan negeri ta. Ya, pergi tinggalkan negeri ta dalam waktu yang secepatnya. Ya. Jadi ketika kita menyusuri tempat demi tempat ya, berharap kemudian lepas dari kejaran Fir'aun, ternyata begitu fajar tiba, berarti kan malam juga sudah kita lewati dan perjalanan kaki kan untuk menghindari Fir'aun. Tapi kemudian ketika fajar tiba, apa kata Allah? Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Jadi ketika matahari terbit itu yang nampak, Masya Allah ya, yang nampak itu adalah maut yang mengejar, maut yang seakan mengejar mereka, Masya Allah. Dan bahkan di sini Allah menjelaskannya lebih rinci di ayat ke-61-nya, falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Masya Allah ya. Jadi ketika kondisinya itu begitu, posisinya begitu, kata Allah, Fir'aun dan bala tentaranya itu bisa mengejar kamu, kata Allah, dan kalian saling melihat dengan mereka. Dua golongan yang dikejar dan mengejar itu saling melihat. Ya Allah. Dan di depan itu sudah tidak ada tempat lari karena di situ sudah bukan laut Bunda sayang, laut merah. Sudah laut merah. Iya. Sudah laut merah Bunda. Sudah di depannya laut, di belakang Firaun dengan pasukannya gitu kan. Dan saling melihat. Saya kalau baca gini Bunda suka ngebayangin gitu, ya Allah, kalau saya ada di antara mereka gitu ya. Allah berharap selamat gitu kan, berharap lepas dari kejahatan mereka, ternyata kemudian Allah menakdirkan seperti itu. Ya, menakdirkan seperti itu, bahkan saling melihat. Maka kemudian qala ashabu Musa, maka berkata sebagian dari pengikut Nabi Musa itu, bahkan mungkin lebih banyak ya, hampir seluruhnya berkata, inna lamudrakun, kami ini sungguh pasti akan benar-benar bisa disusul dan dikejar dan ditangkap dan dibantai. Sudah seperti itu Bunda. Masya Allah ya. Nah, sudah seperti itu. Iya, sudah, iya, karena sudah tidak ada jalan. Di depan itu kalaulah misalkan lautan itu, misalkan ada kapal,
yang bisa ditumpangi atau mungkin ada perahu gitu kan. Ini kan tidak ada Bunda sayang ya, tidak ada. Tapi begitu mendengar kalimat itu, Nabi Musa mendengar kalimat itu, inna lamudrakun ya, inna itu sesungguhnya ya, la itu sungguh juga. Aduh, itu sudah kayak memang sudah tidak ada pilihan gitu ya. Kayaknya memang pasti kita akan habis ya, kita akan dihabisi. Nabi Musa yang mendengar kalimat itu, beliau mengatakan qala kalla. Apa kata Nabi Musa? Sekali-kali tidak ya, sekali-kali tidak. Tidak mungkin kita akan bisa disusul oleh mereka. Dan kalimatnya Masya Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin, dan pasti Rabbku akan memberikan aku petunjuk, Nah, jadi Bunda sebenarnya ini Allahumma imanan bika ya, makanya luar biasa Bunda. Jadi kalau seseorang sekali saja hadir ke hadapan Ka'bah, kemudian dia mengucapkan doa tadi, Allahumma imanan bik, ya Allah, hanya sebab iman hamba datang ke sini ya. Dan sebab iman juga hamba melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup hamba. Iman itu mestinya menghadirkan optimis, sebagaimana Nabi Musa tadi. Ketika semuanya sudah berputus asa, yang berputus harap kepada Allah, gitu kan? Sudah tidak ada jalan lain, pasti mati, pasti dibantai. Nabi Musa dengan yakin mengatakan, karena sekali-kali tidak mungkin. Ya, nah itu ternyata itu hadir jiwa optimis itu dari rasa percaya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi saya katakan Bunda, Islam ini mengajarkan kita hal seperti itu. Mungkin seperti hari ini ketika banyaknya orang-orang di Eropa yang non-muslimnya kemudian berbondong-bondong masuk Islam, efek dari Gaza ya, efek dari Palestina itu karena mereka memang menyaksikan keimanan yang sangat menyentuh Bunda. Bahkan ada sebuah buku yang berkisah kehidupan nyata seorang dokter yang awalnya dia adalah seorang Zionis. Bukan lagi Yahudi biasa, tapi Zionis. Zionis itu kan ismenya itu yang membuat ini terjadi ya, bencana ini terjadi. Nah ini ternyata Bunda sayang, satu waktu itulah saya katakan hidayah itu Bunda milik Allah. Ternyata kemudian melihat ketangguhan orang-orang di Palestina, melihat kesabaran mereka. Bahkan saya pernah menyaksikan Bun, ketika ada seorang anak kecil yang kehilangan tangannya sebelah, dia datang menjumpai seseorang masih dengan wajah yang tersenyum. Dan ketika ditanya, apa yang terjadi dengan engkau? Oh, saya hilang satu tangan saya. Sambil tersenyum, hilang satu tangan saya gitu. Dan kemudian dia berkata, dan ditanya lagi, apa yang kau inginkan saat ini? Ya, saya sih berharap satu waktu Allah mengizinkan saya keluar dari negeri ini untuk berobat dan saya bisa mendapatkan bantuan lengan palsu. Tidak ada kalimat keluhan itu, tidak ada. Dan itu yang menggedur jiwa orang-orang yang tadinya non-muslim kemudian bermunung-munung masuk Islam. Di hari ini kan Bunda di Eropa itu sekitar 400 orang setiap hari yang masuk Islam. Sekitar 400 itu Masya Allah ya, luar biasa. Nah jadi Bunda yang disayangi Allah, sekali lagi ternyata optimisme itu Bunda itu akan menghadirkan kekuatan ya, ketahanan mental kita gitu. Karena Bunda yang dirahmati Allah, tadi saya katakan bedanya dengan toxic positivisme ya. Jadi itu kalau toxic positivisme ini, dia begitu ditimpa sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dia menolak, denial, tidak sadar bahwa saat dia menolak, dia tidak menerima, itu membuat kondisi jiwanya satu waktu akan jatuh, rapuh ya, dan menjauhkan dia dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu Bunda, resep kita, cara kita, rumus kita untuk kemudian kita meraih pertolongan Allah, bukankah yang pertama ketika ujian datang kita menyikapi dengan menerima? Ya, diterima dulu ya Bun ya. Terima dulu, diterimanya dengan catatan tanpa mengeluh. Diterima dulu tanpa mengeluh. Kenapa diterima tanpa mengeluh ya? Dan juga tanpa bertanya-tanya, tanpa mempertanyakan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi ya sudah tidak mengeluh, kita terima, kita tidak mengeluh, dan kita pun tidak mempertanyakan itu kepada Allah. Kita tidak bertanya, ya Allah, kenapa hamba ya, atau ya Allah, apa salah hamba, apa dosa hamba ya, hamba sudah rajin sholat, hamba sudah rajin saum, hamba rajin ngaji, tapi kenapa hamba diberikan ujian seperti ini. Nah kalau masih ada pertanyaan kenapa, itu adalah satu tanda bahwa kita tidak akan pernah sampai kepada rahasia hikmah dari ujian yang Allah berikan ya. Gitu.
Tidak apa dosaku. Tidak. Apa salahku, apa dosaku? Benar Bunda sayang, benar. Padahal kemudian rumusnya secara umum justru Rasul mengabarkan begini, saat Allah mencintai seorang hambanya, saat Allah mencintai satu kaum, maka kemudian Allah memberikan ujian hamba dan kaum itu. Jadi sebenarnya ujian itu adalah tanda cinta. Ujian itu tanda cinta Bunda, ya. Ujian itu tanda cinta. Mohon maaf Bunda ya, saya kebetulan membawa pensil ya. Saya ingin ilustrasikan ya. Hakikatnya ujian itu seperti apa?